Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang tidak rela melepaskan kamu. Ini general reading, bisa resonansnya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang tidak rela melepaskan kamu. Kenapa sih dia nggak rela? Spesial kamu tuh. Kok tidak fokus? Tidak fokus seperti hidup siapa yang tidak fokus? Enggak kok, aku nggak bilang hidup kalian. Aku juga nggak bilang hidup aku. Mancing-mancing doang ya aku bisanya. Oke. Energi dia ke kamu. Energi kamu ke dia. Energi kamu ke dia. Kamu tuh kayaknya ada perasaan yang kamu simpan ke orang ini. Entah kamu nggak jujur tentang perasaan kamu, entah kamu masih ada perasaan tapi nggak bilang, nggak kamu kasih lihat, nggak kamu tunjukkan, nggak confess, nggak pokoknya gitu. Kangen ya kamu sama dia ya kayaknya. Kamu selalu berusaha sabar gitu, manis ke orang ini. Selalu nunjukin baik-baik aja. Ada sebuah keputusan yang kamu ambil. Ada sih kayak kamu mempertimbangkan dia. Mempertimbangkan tuh kayak kamu menjadikan dia nominasi untuk dekat atau jadi pasangan. Jadi kamu mempertimbangkan dia. Kadang kamu tuh silent treatment sih ke dia. Dia itu satu orang yang penting dalam hidup kamu. Kamu agak membatasi diri juga kadang, makanya suka silent treatment ke orang ini. Kalian pernah pergi atau suka pergi ya? Pergi kemana ya? Aku juga bingung sih. Tapi kamu tuh ngejudge dia deh kayaknya. Itu yang bikin dia kayak sakit hati. Kita cek energi dia ke kamu. Kenapa kalau kita cek energi dia tuh kebanyakan merasa beruntung deket sama kamu ya? Itu sudah sering kita bahas ya guys ya. Dia merasa beruntung, terus dia merasa kalian sefrekuensi sih. Dalam soal value juga sama. Dia ngerasa seneng aja, happy sama kamu hubungannya, tapi ya gitu-gitu aja kalian. Kan yang membuat gitu-gitu aja dia ya, karena dia tidak mau effort maksimal mungkin. Play victim dia ya guys ya. Beberapa mereka mungkin pekerjaannya dalam bidang hukum, bisa juga orang yang cukup sibuk, punya banyak pekerjaan. Ya sibuk karena pekerjaan sih, bukan sibuk gosipin orang ya. Udah cukup mapan ya dia orangnya nih. Kamu tuh sama dia satu energi menurut dia, tapi kadang ada aja yang bikin kalian berjarak, agak jauh gitu. Orangnya hangat, mungkin ke kamu juga gitu. Dia kalau lagi banyak pikiran agak-agak membatasi, agak-agak kasih boundaries ke kamu. So ganteng dia, so cantik ya. Dia yang ingin, sebentar guys, aku lagi cek video aku nih. Bisa-bisanya ya, lagi bikin video. Kirim-kirim video yang udah di itu lagi airdrop. Dia yang tidak rela melepaskan kamu. Ya emang harus kayak gitu guys. Kalau nggak kayak gitu, aku nggak akan bisa kerja gitu lama. Aku sambil ngerjain ini, multitasking aku tuh guys. Kalau nggak multitasking ya nggak bisa upload ini, upload itu di satu hari yang sama.
my life is complicated ya, but I do really love my life. Dia yang tidak rela melepaskan kamu, mungkin dia orang masa lalu, tapi dia masih nungguin kamu tuh katanya. Katanya sedih, ada yang sedih nungguin kamu. Dia tuh sering overthinking, makanya agak-agak gak mau mikirin kamu sebenarnya. Orangnya ya itu sih, material things juga ya. Mungkin dia orang yang cukup penting di sekitarnya dia. Dia orangnya open minded, tapi kayaknya dia gampang buat deket sama orang lain, sama lawan jenis. Tipe-tipe yang agak-agak genit player gitu. Tapi dia orangnya gak mau ribet nih, dalam sebuah hubungan juga gitu. Kalau udah pusing, stres, ribet, males dia, gampang capek atau bosan, jenuh dalam sebuah hubungan. Orangnya tuh lebih galau soal finansial karir daripada soal perasaan ya. Dia yang tidak rela melepaskan kamu. Nanti kita cari tahu ya kenapa dia gak rela melepaskan kamu. Sama apa ya, sama perasaan lah, ngecek perasaan orang terus ya. Emang kalian udah tahu perasaan kalian tuh seperti apa? Banyak klien-klien aku yang nggak tahu perasaannya sama diri sendiri tuh gimana, perasaan dia ke seseorang. Dia tuh sebenarnya ada jarak sama kamu, tapi suka memperhatikan kamu dari jauh. Dia seseorang yang pekerja keras, bagus dalam soal pekerjaan orang ini. Mungkin dia suka nge-gym atau olahraga ya, karena staminanya bagus dibilang nih. Ada yang badannya gak terlalu besar sih sebenarnya. Orangnya cerdik, lincah, makanya aku bilang pekerja keras, bagus tipenya. Gampang beradaptasi, hidupnya udah cukup seimbang, apa aja mungkin ya bagus. Karir, finansial, seimbang lah gitu semuanya. Udah menjauh sih sama kamu, tapi kenapa dia gak rela ya? Energinya ada yang kayak lagi berusaha melepaskan sih, mau healing mungkin dia. Orangnya suka komunikasi, agak sedikit bawel, banyak berkat nih dalam hidupnya. Dia seseorang yang ya menarik lah bisa dibilang. Dia suka ini ya, kayak kontemplasi, suka merenung, suka sendirian. Udah cukup dewasa kayaknya, karena cukup bijak di sini. Mandiri tipe orangnya. Dia tipe yang self love ya, tahu bagaimana mencintai diri dia. Tipe orang yang suka memperhatikan, menganalisa. Orang yang suka mencari tahu sesuatu. Suka kedamaian, gak suka konflik. Nah kan tuh ada healing, tadi aku bilang mereka ada yang lagi proses healing, proses rilis, melepaskan energi-energi masa lalu mungkin ya. Dia yang tidak rela melepaskan. Ada yang perbedaan usia nih sama kamu. Kebanyakan mereka yang lebih muda sih kayaknya. Ya mungkin ya anggaplah usianya dewasa, tapi kelihatannya tuh kayak masih muda gitu loh. Tipe yang atau awet muda, pokoknya muda-muda deh guys. Ya di sini ada yang single orangnya ya, single or double or mingle, tapi single sih mereka nih. Kepikiran kamu terus tuh dia tuh, thinking of you, makanya nggak bisa menjauh. Seseorang yang lagi baper-bapernya ke kamu nih, lagi berbunga-bunga maksud aku. Ada yang ngerasa kehadiran kamu tuh dalam hidup dia kayak melengkapi hidup kamu. Orangnya bisa dipercaya, dia tuh tulus. Bisa jadi dia seseorang yang merahasiakan ya perasaannya. Mungkin orangnya baik ya, manis. Mungkin ada yang ngerasa hubungan kamu sama dia ini berbahaya. Seandainya hubungannya cinta segitiga ya. Ya kalau berbahaya tuh biasanya apa kalau bukan third party? Apa guys kira-kira?
Mungkin orang tuanya nggak setuju, bisa juga ya, salah satu orang tua tidak setuju. Dia berusaha untuk melupakan kamu nih, tapi nggak bisa kayaknya. Memoris, makanya di sini ada kenangan-kenangan, berusaha melupakan tapi tidak bisa. Kamu tuh salah satu hal yang terbaik yang datang hadir ke dalam hidupnya. Mungkin udah ada jarak di antara kalian juga di sini. Dia orangnya baik, royal. Mungkin bisa jadi dia itu teman masa kecil kamu, bisa. Kalian tuh kalau deket happy, senang. Ada happiness yang kalian rasakan. Orangnya ramah, friendly. Dan beberapa ada yang tubuhnya kecil mungkin ya. Orangnya ini ya, kayak gampang anxiety, overthinking, kepikiran sesuatu. Pas pertama kali kenal atau tahu kamu tuh udah ada rasa emosional di situ. Tentang perasaan ya, emotional feeling. Mungkin banyak hal magic yang terjadi dalam hidupnya dia ketika kenal sama kamu. Banyaklah hal-hal keajaiban. Dia tuh orangnya tipe yang prepare ya. Apa aja tuh dia prepare, dia persiapkan. Kan dia tulus ya, makanya kalau ngelakuin apa-apa tuh dari hati. Orangnya tipe yang pengertian. Intuitif juga sih nih, intuisinya bagus nih. Dia adalah seseorang yang baru-baru ini komunikasi atau berhubungan sama kamu. Pas baru kenal juga ngerasa chemistry sih, kenal sama kamu ini. Bisa jadi dia seseorang yang mau minta maaf atau mau say thank you ke kamu nih. Dia yang tidak rela melepaskan kamu. Apa sih dia nggak rela? Kenapa? Nggak usah sok-sok nggak rela deh. Yang tidak rela nih, seseorang yang mungkin suka konsultasi atau dia open konsultasi mungkin kayak aku, atau dia suka cerita mungkin ke circle-nya orang terdekat. Mungkin word of affirmation nih, love language-nya, kata-katanya manis, sweet, baik, bijak, wise. Entah dia suka minta advice atau dia suka kasih advice, bisa keduanya. Orangnya senang sih mendengarkan orang cerita, suka menulis, sangat menginspirasi mungkin buat orang sekitarnya, suka ngajar juga nih, suka menghibur, banyak ya manfaatnya dia. Menginspirasi, suka mengajar, menghibur, entertaining. Mungkin beberapa energinya ini bisa healer mungkin. Banyak orang yang terinspirasi, entah dia apa nih, influencer atau apa. Ya sesimpel orang banyak yang percaya sih sama dia juga. Dan ada yang fokuskan kamu sih. Ada yang tipenya jujur orangnya sebenarnya. Punya banyak mimpi, dia sangat fokus sama karirnya. Apakah dia suka olahraga, suka ketenangan, atau mungkin yang suka yoga, seperti saya. Suka exercise lah, gak harus yoga, nge-gym, fitness, atau apa aja lah yang berhubungan sama olahraga, lari mungkin. Lari dari kenyataan hidup bisa juga ya. Orangnya baik sih, ada sifat keibuan, suka binatang juga, suka baca buku tuh, cerdas, wawasan sih, ini seseorang yang berwawasan kelihatan. Lingkungannya juga mungkin positif ya, dia merasa terkoneksi sama kamu, dia tuh kayak punya life purpose, nggak tahu sih spesifik life purpose-nya apa, tapi mungkin kalian bisa menjawab apa life purpose dia ya. Kenapa dia nggak rela melepaskan kamu? Karena kamu baik. Karena kamu baik. Agak klise sih, tapi ya orang baik kenapa harus dijauhin?
Kenapa harus dilepaskan? Kenapa tidak dipertahankan? Banyak tanya ya si Raisa ini. Kenapa dia tidak rela melepaskan kamu? Karena perpisahan atau ya perpisahan sih ya aku sebutnya, karena perpisahan kalian tuh secara tiba-tiba sih. Jadi dia nggak rela aja kalau kalian berpisah dengan alasan yang nggak masuk akal, yang alasannya dia belum bisa terima karena hal itu. Karena sebenarnya orang ini masih ingin sih dekat atau punya hubungan sama kamu. Beberapa malah ada yang lagi berencana untuk menghampiri kamu. Ada yang ngerasa hubungannya baru ya, jadi nggak rela kalau udahan gitu aja, lepas gitu aja. Beberapa masih kepikiran kamu sih, terutama kalau kamu marah atau ada konflik sama dia kayak nggak tenang aja. Dia ini sebenarnya ada pilihan lain ya selain kamu, tapi mungkin dia ngerasa pilihan yang dia pilih itu salah ya, nggak sesuai harapannya dia, makanya dia kepikiran kamu, keingetan kamu, ya jadi nyesel aja gitu, nggak memilih kamu mungkin. Dia nggak rela melepaskan kamu karena dia masih mau tahu tentang kamu, apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian. Ada yang mungkin ya beberapa, kalau kalian feminin mungkin kalian yang meninggalkan dia duluan, tapi dia kayak nggak rela aja kalau kamu ninggalin dia gitu aja, pergi gitu aja. Apalagi kalau yang ghosting atau nggak ada basa-basi pamit gitu. Walaupun dia nggak bisa berbuat apa-apa di sini, dia nggak rela juga hubungan kamu sama dia berantakan. Dan kalau kalian yang menjauhi dia juga nggak rela dijauhin sama kalian. Ada seseorang yang berpikir ya hubungan ini bisa diperbaiki, kenapa harus menjauh? Kamu bikin dia galau sih, semakin jauh malah semakin galau orang ini. Dia belum bisa lupain kamu gitu aja, masih suka flashback sih. Apalagi kalau kalian ya mungkin pernah menyakiti, apalagi kalau mereka pernah menyakiti kalian, itu ada rasa kayak bersalah, feeling guilty. Sekalipun kau maafin, mungkin ya masih ada rasa bersalah. Susah buat dia menjauh atau pergi meninggalkan kamu. Selalu aja apa sih terbersit hal-hal yang pernah kalian lalui sebelumnya gitu ya. Kenapa dia tidak rela melepaskan kamu? Karena orang ini sebenarnya masih nungguin kamu sih. Ada yang masih menunggu, ada yang masih pengen tahu kabarnya kamu. Belum benar-benar ingin melepaskan kamu gitu aja. Beberapa kangen sih, kangen kenyamanan bareng kamu itu. Ada beberapa yang pengen kamu tuh menghampiri dia ya. Ada yang karena udah kenal kamu, jadi dia malas buat kenal orang baru. Jadi kayak pengen memperbaiki atau melanjutkan aja hubungannya sama kamu. Ada yang rasa kamu tuh banyak perubahan ya, berubah lebih baik sih pastinya. Jadi nggak rela aja kalau ketika kalian udah berubah lebih baik, tapi malah menjauh sama kamu. Seringnya ketika dia lagi kesepian, dia tuh ingatnya kamu. Dan kamu bikin dia banyak berubah juga. Kenapa dia nggak rela melepaskan kamu? Ya karena dia masih pengen berusaha sih. Kayak masih ingin menunjukkan effortnya ke kamu juga. Kayak masih pengen meluluhkan hati kamu mungkin. Atau memperbaiki komunikasi di antara kalian. Sekarang kita cek perasaan dia ya. Perasaan dia yang tidak rela melepaskan kamu. Perasaannya, dia merasa sih salah satu dari kalian itu ya kayak kasih boundaries, nggak mau nggak mau terlalu dekat atau kasih batasan ya. Dia masih suka ini keep watching you, tapi ini perhatikannya tuh kayak diam-diam, mungkin pakai second account atau fake account. Masih pengen baik sama kamu, ngerasa masih satu frekuensi sih.
ada juga sih dari mereka mungkin ya, salah satunya kayak menutup akses, menutup diri, entah delete kontak, entah ngeblok atau apa. Perasaannya kayak udah beda visi misi, udah nggak sejalan, walaupun kalian ya satu frekuensi, tapi nggak sejalan tuh kayak berpisah atau sibuk sama diri masing-masing, memilih jalan masing-masing. Masih pengen ini sih baik, welcome ke kamu. Ada yang merasa ya kamu orang yang penting buat hidupnya dia juga. Ya merasa kalian udah menjauh, ada jarak, ada yang tiba-tiba menjauh dan dia bingung kenapa ya jadi menjauh. Ada yang merasa udah terikat sama kamu nih. Dari terikat itu masih ada seseorang yang kayak ingin mencari perhatian kamu supaya kalian pay attention ke dia. Ada yang pengen komunikasi nih, merasa kamu sama dia hubungannya gak seperti dulu. Ada yang pengen aja ketemu, terus kayak ngobrol, live update gitu ya. Ada yang kangen, ngerasa kamu tuh susah banget buat deket sama kamu sekarang. Kalau ada konflik di antara kalian, orang ini nih kayak lagi menutup diri ya. Kayak jadi apa ya, dia rasa insecure atau jadi takut buat membuka diri ke orang-orang baru. Ada yang ngerasa ada perbedaan di antara kalian. Ada sih yang energinya misterius nih, kayak setelah kalau kalian menjauh ya atau putus, setelah itu mereka kayak sulit buat membuka hati buat lawan jenis. Perasaan dia yang perasaannya ada yang mencoba ya untuk tegas, entah keputusannya apa, tapi dia mencoba tegas dan punya prinsip. Dia ngerasa udah effort, tapi kadang kenapa ya hubungan ini gak sesuai keinginan dia berjalannya. Ya udah ngerasa effort banyak juga, berjuang selama ini, makanya sekarang lebih tenang sih, kayak udah gak terlalu ada rasa penasaran, tapi adalah rasa sedikit gak relanya aja. Dan ada yang menyesali juga sih, kenapa kamu sama dia komunikasinya sekarang seperti ini. Kalau dia marah ya, entah marahnya karena apa, orang ini kayak udah gak mau tahu lagi tentang kamu. Kayak memilih untuk tidak tahu sih, atau memilih untuk ya gak peduli aja lah gitu. Ini kebanyakan kartu-kartu yang tentang dia lebih fokus ke finansial aja sih, ke keuangan saat ini. Makanya lebih banyak diam, karena fokusnya mungkin memang gak ke relationship juga ya. Merasa ada batasan sama kamu, tapi energinya strong kayak seseorang yang masih ingin tetap komunikasi. Kalau dia marah, orang ini kayak pengen nunjukin ya kalau dia tuh marah atau gak suka sama apa yang pernah kamu lakukan, kalau dia yang marah ya. Kelihatan cuek, kenapa? Karena memang kayak udah gak mau aja buat effort, udah gak mau aja berusaha. Akhir-akhir ini sering sih cari pencerahan, kayak banyak kebimbangan dalam hidupnya juga. Memang orangnya terlihat kayak gak mau action ya, kayak gak mau lakuin apa-apa buat kamu. Oke gengs, kayaknya itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak dia yang tidak rela melepaskan kamu. Spesial sekali kamu tuh ya. Dia gak rela melepaskan kamu. Tidak rela karena kalian baik guys, mungkin. Karena dia sering memanfaatkan kalian, jadi dia tidak rela. Zodiak dia ada Libra, Leo, Scorpio, Aries, Sagittarius, Cancer, Gemini, Virgo, dan Pisces. Inisial huruf dia. Kalian sering gak sih ngecek sampai zodiak dan inisial hurufnya? Atau cuma sampai readingannya aja?
inisial huruf dia ada huruf E, P, I, A, F, D, S, W, C, G, H, B, M, dan X. Oke, gengs, itu aja. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.